Halo Sobat Finansial, jumpa lagi dalam acara podcast media asuransi bersama saya Ayah Hidayah. Pada episode kali ini kita akan membahas perihal startup bubble yang belakangan ini sedang ramai banyak media dan juga dunia internasional membahas atau mengupas. Dan kali ini kita sudah kedatangan satu narasumber spesial yaitu Pak Edi Danusa Putro, Chairman of Avesindo. Nanti kita akan bahas apa sih sebenarnya startup bubble itu, terus tantangan buat pemain lokal atau industri startup di Indonesia itu apa? Apakah masih ada masa depannya atau bagaimana? Nanti kita ulas dan kita perdalam lagi seperti apa. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Selamat siang nih, semoga sehat ya Pak Edi ya. Sehat, Ay. Terima kasih sudah diundang ya. Saya menyapa juga Sobat Finansial semua ya. Ini menarik nih karena media asuransi, tapi yang kita bahas hari ini kebetulan topiknya berbeda. Betul. Terima kasih sudah undang saya sebagai ketua asosiasi. Iya, terima kasih Pak Edi. Mungkin yang pertama pertanyaan saya sebenarnya startup bubble itu sendiri apa sih Pak? Dan kenapa ada startup bubble nih Pak di dunia ini gitu Pak? Jadi ada orang menamakannya beberapa terminologi ya. Ada yang bilang startup bubble, ada yang bilang winter is here atau winter is coming gitu ya. Sebenarnya sama, yaitu adalah ini fenomena di mana kejadian di mana valuasi startup yang tadinya naik terus, sekarang valuasinya mengalami koreksi, penurunan. Jadi startup yang tadinya mungkin naik dari valuationnya menjadi dari 10 juta US dollar menjadi 100 juta US dollar menjadi 200, sekarang agak stagnan. Atau bahkan dalam beberapa kasus terjadi down round, yaitu adalah valuasinya bukan naik malah turun gitu. Nah ini memang sebuah fenomena yang relatif baru di Indonesia. Di Indonesia. Karena kalau kita tarik ke belakang, ekosistem startup Indonesia itu kan baru muncul di kisaran tahun 2010-2012 ya, dengan munculnya Traveloka, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya gitu ya. Jadi selama 12 tahun terakhir ini valuasi itu naik terus. Ya. Di mana lagi di seluruh dunia ini sebuah aset class yang selama 12 tahun itu naik terus, kan nggak ada. Nggak pernah turun ya Pak ya? Ya, aset class yang lain, contohnya saham, emas, komoditas, properti, dan lain-lain. Itu kan selalu mengalami fluktuasi, ada naik, ada turun, ada bull, ada bear gitu kan. Nah, ini pertama kali ekosistem startup di Indonesia mengalami penurunan. Apakah ini kita harapkan? Tentunya tidak. Tapi apakah ini wajar? Menurut saya wajar. Tidak mungkin sebuah aset kelas itu terus-menerus naik dan tidak ada koreksinya. Tadi kata Pak Edi, di Indonesia ini merupakan suatu yang baru ya Pak ya. Tapi kalau di luar berarti sudah pernah terjadi atau sering kali terjadi Pak? Ya. Dan kalau kita melihat ke belakang sudah sering kali, karena yang namanya ekosistem startup itu kan jujur bukan sesuatu yang baru ya. Di Indonesia mungkin relatif baru, tapi di Amerika kan dari akhir 90-an, awal 2000-an dengan adanya yang dulu berdiri ya, Google, Amazon dan segala macam yang ikut menyebabkan Nasdaq itu turun di tahun 2002 itu kan itu terjadi bubble dan ada crash di Amerika. Di Indonesia yang baru. Gitu. Kenapa di Indonesia baru sekarang nih Pak, setelah 12 tahun Pak? Ada penyebabnya kah atau ada yang men-trigger kah? Ya, penyebabnya Mas Ai terutama adalah global, perkembangan di dunia global. Satu, terjadi pandemi. Ya. Yang kedua ada perang Ukraine dan Rusia. Negara-negara melakukan proteksi mengurangi ekspor. Akibatnya apa? Akibatnya inflasi. Harga-harga barang naik ya. Kalau sudah terjadi inflasi, central bank para negara biasanya menaikkan suku bunga. Kalau suku bunga naik, cost of capital, cost of investment juga naik. Nah, investor-investor ini kan menjadikan cost of capital mereka naik. Kalau cost of capital mereka naik, mereka dalam melakukan investasi, mereka mengharapkan return yang lebih tinggi. Dan akhirnya mereka menjadi lebih selektif gitu. Mana yang kira-kira bisa memberikan return yang lebih tinggi. Akibatnya apa? Ujung-ujungnya adalah investor menjadi selektif, menjadi pilih-pilih. Yang tadinya jor-joran semua startup diinvest, semua startup dikasih dapat uang sana-sini, sekarang investor makin selektif, makin pilih-pilih, startupnya kelimpungan gitu, karena dulu gampang dapat dari investor, sekarang kok kayaknya susah banget ya dapat investor. Nah, itu terjadi valuasi yang turun, jadi mereka menurunkan valuasinya supaya menarik investor.
Oke. Terus dampaknya buat industri startup di Indonesia apa nih Pak dengan adanya startup bubble ini? Ya, antara lain ya yang paling dirasakan saat ini adalah efisiensi. Efisiensi. Dengan Jadi, banyak kayak PHK ya, dan sebagainya. PHK sebenarnya mungkin hanya salah satu, tapi ada langkah-langkah yang lain. Contohnya gini, jadi kalau sebuah startup itu biasanya metriknya yang kita nilai adalah runway. Runway itu landasan pacu. Artinya kalau kita sebagai investor selalu tanya, runway kalian masih berapa lama? Oh, runway kita masih setahun Pak Edi. Oh, jadi kamu punya uang cukup untuk operasional sama setahun ya. Itu lumayan oke. Yang idealnya sih sekitar 18 bulan. 18 bulan. Dia punya tabungan untuk supaya bisa bertahan 18 bulan sampai dia harus melakukan fundraising lagi. Nah, kenapa itu penting? Karena ya startup ini kan rata-rata belum profitable. Bahkan kalau boleh jujur, banyak unicorn di Indonesia kan belum profitable juga. Jadi tetap harus mengandalkan capital injection melalui rights issue kan. Nah, karena runway itu jadi penting, apakah 6 bulan, 12 bulan atau 18 bulan, mereka harus melakukan efisiensi. Nah, efisiensi itu kan macam-macam. Ada ya yang kita yang tadi mungkin kita antara lain bahas, yaitu adalah mengurangi promo, mengurangi bakar uang. Yang kedua mengurangi fitur produk. Yang ketiga menunda misalnya peluncuran produk baru atau ekspansi ke daerah baru. Nah, itu yang terakhir, yaitu adalah yang teman-teman di media paling sering membahas yaitu adalah PHK. Nah, sebenarnya itu tidak diinginkan, tapi menurut saya ini ya sebaiknya dilakukan. Kenapa? Karena perusahaan harus survive. Jadi lebih baik mungkin ya, saya nggak senang, tapi kenyataannya lebih baik melepas misalnya 20% dari jumlah karyawan daripada perusahaannya malah tutup semua gitu. Jadi ya buat kita justru sebagai investor, kita menghormati founders atau manajemen yang berani mengambil langkah pahit ini daripada perusahaannya tutup sama sekali. Ini terjadi apa karena mungkin para founders atau para startup ini terlalu jor-joran Pak, atau memang sudah siklusnya atau gimana Pak? Dua-duanya Pak ya. Nah, mungkin saya mau mengulas yang jor-joran ya. Jor-joran dalam arti promo, rekrut karyawan dan segala macam lah Pak. Karena startup sini kan rata-rata belum profitable. Jadi mereka harus top line-nya harus bagus, revenue-nya harus baik. Atau bahasa lain traction, tapi metriknya itu kan beda-beda. Kalau tergantung sektornya ya. Metrik top line itu bisa misalnya gross merchandise value, bisa gross transaction value, bisa loan disbursement, bisa number of transactions, bisa number of subscription revenue dan sebagainya macam-macam gitu ya. Nah, untuk menarik investor, ini tuh harus naik terus. Nah, supaya naik terus, mereka harus bakar uang. Supaya promo, orang mau pakai terus barangnya. Itu korelasinya kurang lebih seperti itu ya. Nah, tapi kalau menurut saya, kalau saat ini yang udah agak susah, ya kan mereka harus mengurangi. Nggak bisa gitu bakar uang di saat uang harus dihemat-hemat. Jadi memang satu, founders dan manajemen harus lebih disiplin dalam mengeluarkan uang. Saya selalu analoginya gini, Mas Sai sama saya kan mungkin sama ya, kita orang gajian. Kalau gajian itu dalam arti kita tiap bulan terima gaji dari perusahaan kita. Kita mungkin gajian misalnya tanggal 25 misalnya gitu. Baru terima uang, kita cari makan yang enak gitu kan. Ya namanya baru terima gajian gitu kan. Ntar giliran udah tanggal tua, udah tanggal 20, 21, 22 gitu, kita makan mie instan 3 kali sehari gitu kan. Saat zaman kita kayak kuliah gitu kan. Nah, ya jadi ini suka duka kita sebagai orang yang hidup dari bulan ke bulan. Startup juga begitu. Dia melakukan fundraise, dapat uang dari investor, dia jor-joran, rekrut tim banyak gitu kan, rekrut 10 developer, 10 orang UI UX, marketernya ditambah, dia melakukan promo, fitur baru, ekspansi ke daerah baru, dan segala macam. Itu kalau lagi banyak duit. Kalau nggak banyak duit, ya itu drastis juga dia kan. Potong karyawan, potong promo, potong ini. Jadi menurut saya itu harus belajar cash flow management yang lebih 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 disiplin dan tidak terlalu ekstrim ya. Kalau lagi berdapat duit
ekstrim, jor-joran kalau lagi susah harus sampai PHK gitu ya. Jadi idealnya tuh di tengah-tengah gitu ya. Karena bergantung dengan kondisi ekonomi juga ya Pak Edi ya. Karena itu juga mempengaruhi ya itu funding itu ya Pak, dengan apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini ya. Ya, terutama karena investor startup di Indonesia kan tidak hanya investor lokal. Iya. Banyak investor dari luar negeri, dari Silicon Valley, dari Jepang, Korea, China, Singapura dan sebagainya. Mereka kan terdampak dengan adanya krisis likuiditas ini. Jadi ya kita harus lihat juga metrik-metrik apa yang penting buat mereka. Nah, selain langkah efisiensi sendiri Pak Edi, apa yang harus dilakukan oleh startup supaya bisa survive nih Pak dalam kondisi seperti sekarang ini nih Pak? Jadi selain langkah efisiensi mungkin harus mempertimbangkan juga ya, ini mungkin banyak yang nggak ingin dengar ya, konsolidasi. Konsolidasi? Ya, sekarang tanpa menyebut terlalu nama ya. Oke lah, saya nyebut nama tapi saya nyebut sekalian banyak gitu ya. Okay. E-commerce. E-commerce. Mas Ai kalau belanja lebih sering di mana? Pasti Online. Tokopedia, Shopee, hampir semua punya kan. Saya juga di aplikasi saya hampir semua ada gitu kan. Karena kita senang cari yang harga terbaik gitu kan. Belum lagi stok dan pilihan dan sebagainya gitu. Sekarang mungkin 10 jari saya nggak cukup untuk menyebut banyaknya e-commerce di dari Shopee, JD, Tokped, Bukalapak, ada Blibli, ada segala macam gitu. Banyak sekali gitu kan. Belum lagi yang spesifik seperti Bineka dan sebagainya. Jujur, dan hampir semuanya belum profitable. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar butuh sebanyak itu? Gitu. Mungkin enggak. Jadi apa yang akan terjadi? Ya, satu adalah natural, yaitu yang underfunded dan mungkin produknya nggak begitu bagus akan mati dengan sendirinya. Yang lain mungkin terjadi konsolidasi, gitu. Nah, itu sudah dimulai. Ya itu adalah dengan Gojek merger dengan Tokopedia gitu kan. Dan ini akan lebih banyak nih merger, akuisisi, transaksi dan sebagainya. Jadi ini proses evolusi ekosistem startup kita yang dulu banyak, yang mungkin quantity ya. Jadi hitungannya adalah quantity, sekarang mengerucut jadi quality. Gak semuanya bertahan, tapi yang mudah-mudahan yang bertahan adalah yang quality. Dan itu sudah berjalan sekarang Pak Edi? Sudah. Dan bahkan kalau kita melihat 5-6 tahun ke belakang udah jalan duluan. Kalau Mas Ai ingat ya, dulu ride hailing di Indonesia ada Gojek, ada Grab, ada Uber. Ubernya nggak bisa bakar uang kan, dia uangnya lebih terbatas, dia lempar handuk, exit dari pasar Indonesia meskipun masih ada di luar negeri gitu ya. Jadi konsolidasi kan, yang tadinya 3 sekarang 2 gitu kan. Sekarang ada Maxim dan ada yang lain, tapi mungkin akan terjadi konsolidasi lagi gitu. Jadi menurut saya growth lagi, konsolidasi lagi, ini wajar. Ini proses pendewasaan startup kita. Jadi memang arahnya ke sana ya Pak ya? Arahnya konsolidasi. And if you have money, maybe this is the good time to buy. Maksudnya sebagai startup ya. This is a good time untuk melihat akuisisi apa ya yang bisa membantu top line saya ya. Saya bisa nggak membeli pesaing saya? Jadi daripada ada 2 kita gontok-gontokan mati-matian, kalau saya beli competition saya, mungkin saya bisa kuasai seluruh market. Saya anti monopoli, tapi kan ini kan salah satu cara ya. Nah, kalau secara model bisnis, kalau Pak Edi lihat mungkin sebagai asosiasi ya, yang akan bisa punya masa depan yang bagus atau profitable tuh bisnis apa Pak di startup, model bisnis yang seperti apa? Ya, jadi model bisnis ada beberapa. Mungkin untuk penyederhanaan ya. Satu, B2C, business to consumer. Ini by nature memang bakar uang. Ya, kenapa? Karena kalau produk kita tidak dikenal oleh konsumen akhir, mereka nggak akan mau pakai. Ya. Jadi memang by nature di awal harus bakar uang. Ada lagi B2B, business to business. Itu yang disasar biasanya adalah UKM atau korporasi. Itu nggak perlu bakar uang, tapi nggak sehebat kalau B2C gitu kan. Karena kalau perusahaan atau UKM kan seringkali yang dinilai oleh mereka bukan semata harga kan, tapi mungkin produknya, customer service-nya dan sebagainya gitu. Ada juga B2B2C gitu. Jadi business to consumer. Jadi mengincar karyawan atau nasabahnya perusahaan misalnya. Ada juga D2C, direct to consumer gitu ya. Ya, orang yang jualan bikin produk langsung jualan melalui Instagram, Facebook dan sebagainya. Bisnis modelnya semua beda, target marketnya beda gitu ya.
Kalau saya melihatnya, if you are B2C, udah umur 5-6 tahun dan masih secara masif melakukan bakar uang, there's something wrong. Oke. Nah, jadi menurut saya yang akan bertahan adalah yang oke untuk bakar uang di awal. Saya bukannya nggak setuju dengan bakar uang, saya setuju dengan bakar uang tapi di awal. Oke. Tapi kalau udah tahun ke-5, 6, 7, 8 masih bakar uang, then there's something wrong. Ya, jadi sekarang di mata investor yang kata kuncinya, frasenya itu adalah yang namanya path to profitability. Baik itu B2C, B2B, B2B2C dan lainnya harus menunjukkan path to profitability setidaknya di tahun keempat atau tahun kelima. Oh, tahun keempat, tahun kelima. Itu baru path to profitability, Pak? Belum profit ya? Iya. Profit mungkin di tahun ke-6, 7, 8. Gitu ya. Kenapa itu penting? Startup itu bagaimanapun juga di sebuah perusahaan biasa. Orang bilang, beda ini. Sebelum ujung-ujung menurut saya, tujuan perusahaan didirikan adalah untuk sebenarnya mencari profit. Gitu. Meskipun dia udah IPO pun, seperti Goto, Buka, dan sebagainya, tetap ujung-ujungnya nantinya mereka harus profit. Nah, inilah yang mungkin disiplin ini yang diperlukan oleh para founders, yaitu adalah memiliki path to profitability. Nah, kalau Pak Edi lihat perkembangannya dari dulu sampai sekarang, industri startup Indonesia seperti apa? Atau menggerak ke arah yang lebih baik? Atau masih ada kendala? Atau seperti apa nih Pak Edi? Sudah membaik ya, ini kan ekosistem ya, kita bicara ekosistem ya. Infrastruktur dari sisi bandwidth dan semua membaik ya. Ya mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Contohnya satu adalah talent. Kita masih perlu ya seringkali mengandalkan talent dari luar ya. Mungkin tidak di level programmer, coder, tapi mungkin di level yang lebih advance ya, systems architect, cyber security dan sebagainya, data scientist ya. Nah, itu masih kurang di Indonesia. Kemudian kalau dari sisi marketing Indonesia justru paling jago gitu ya. Tapi ada beberapa talent yang kayak fungsi talent yang kita mungkin perlu lebih disiplin, contohnya finance tadi. Atau ya kalau kita mau bicara deep tech sebagai building blocks, saya suka dengan terminologi yang namanya frase ABCD. A adalah artificial intelligence, B adalah blockchain, C adalah cloud computing, dan D-nya adalah data analytics. Nah, if we want to invest for the long run, Indonesia harus invest di ABCD. Kita harus punya startup dan korporasi yang bermain di sini. Karena startup kita, mohon maaf ya saya sebut nama gitu ya. Startup kita banyak, ribuan startup kita. Coba tanya mereka pakai cloud computing siapa? Siapa tuh? Paling besar siapa? Untuk saya sebut aja beberapa nama supaya daripada saya nyebut hanya satu nama. Mayoritas startup kita kan pakai cloud tuh. Datanya dan sebagainya gitu. Mereka kalau nggak pakai Google Cloud, Amazon Web Service, atau ya dari China ada beberapa kayak Huawei dan sebagainya gitu. Tapi kurang lebih kan itu. Dari Microsoft juga ada misalnya Azure atau apa gitu ya. Tapi nggak jauh-jauh dari AWS atau Google Cloud gitu. Ini perusahaan asing. Kenapa kita nggak punya cloud infrastruktur di sendiri gitu ya? Oke lah dengan kalau tempatnya Pak Toto itu udah dimulai gitu ya. Kita udah mulai ada opsi-opsi, tapi still not enough. Cyber security. Belum banyak perusahaan Indonesia yang menguasai cyber security gitu. Melawan yang para black hat dan sebagainya itu, yang hacker gitu. Seringkali perusahaan-perusahaan besar malah pakai perusahaan cyber security luar negeri gitu kan sebagai vendor gitu. Ini sesuatu yang menurut saya ya belum aja, tapi ini perlu kita mulai sekarang. Apa karena tantangan talent tadi itu Pak? Itu betul, Mas Ayi betul. Jadi antara lain talent atau terjadi talent tapi tidak terjadi talent transfernya. Perusahaan-perusahaan besar seringkali malah jadi pakai vendor. Dia pakai vendor transfer. Bukan mencari talent. Jadi itu. Ya memang, tapi mengarahnya ke sana ya Pak Edi. Nah tadi Pak Edi juga sempat mention di Indonesia itu banyak sekali startup, ribuan ya Pak ya. Apakah memang Indonesia ini termasuk salah satu yang dipertimbangkan sebagai pemain besar Pak untuk startup Pak, di dunia ya? Dan apakah memang maju atau cuma banyak aja Pak gitu Pak? Yes and no. Ini pertanyaan yang bagus ya. Nah, saya suka kalau menjawab yang ini. Kenapa? Karena menurut saya yes and no. Gini, Indonesia setelah menciptakan berapa? 11 atau 12 unicorn terbanyak di Southeast Asia gitu ya. Jumlah startups kita juga banyak, bagus ya.
meskipun mayoritas belum profitable dan belum go public gitu ya. Tapi kenapa? Karena menurut saya banyak startups itu hanya melihat Indonesia sebagai pasar. Karena kita ya punya itu 270 juta penduduk, middle class-nya strong, kita orang Indonesia senang belanja, senang travel, makan dan sebagainya. Jadi kita dilihat sebagai pasar gitu ya. Maka banyak startup di luar negeri itu mau datang ke Indonesia karena kita pasarnya besar. Nah sekarang saya challenge nih startup Indonesia. Kok kalian jago kandang? Nggak berani keluar. Nah, ada beberapa yang sudah mencoba tapi mungkin belum berhasil gitu. Tapi kan seharusnya unicorn Indonesia seharusnya bisa ekspansi kan. Misalnya ke Filipina, demografinya kurang lebih sama, atau Malaysia gitu kan, atau Myanmar atau Vietnam atau apa negara manapun lah gitu ya. Jadi saya challenge bahwa kita nggak boleh jadi jago kandang. Yes-nya dari sisi mana? Nah, yes-nya adalah yaitu inovasi. Apapun di Indonesia itu ya kurang lebih ada gitu kan. Sebut aja gitu. Fintech ada, agritech ada, healthtech ada, edutech ada gitu kan. Foodtech ada gitu kan. You name it, most of the sectors ada gitu. Itu positif. Dan kenapa semua ini ada? Karena ya memang problemnya banyak di Indonesia. Surganya problem kita, mohon maaf ya. Kita itu problem di Indonesia banyak gitu kan. Which is an opportunity. The more problems, the more opportunities kan. Iya. Nah kalau dari data mungkin dari Bapak atau dari Amplisindo sendiri sebenarnya ada berapa sih Pak startup di Indonesia ini? Dan tadi Bapak bilang sebagian besar belum profitable ya Pak? Ada nggak sih yang udah profitable Pak? Oke. Startup yang tech ya. Karena gini. Kalau kita buka kamus kan definisi startup adalah perusahaan rintisan. Ya, berarti mohon maaf tukang bakso yang baru berdiri 2 bulan lalu pun sebenarnya startup juga gitu kan. Tapi kan bukan itu yang kita maksudkan. Yang kita maksud adalah startup yang belum lama berdiri dan ada unsur inovasi. Tidak harus teknologi tapi ada unsur inovasi yang menyebabkan traction-nya itu tumbuh cepat gitu. Karena kalau mohon maaf tukang bakso kan penjualannya kan ketebakan berapa mangkok per minggu dan sebagainya. Tapi kalau ada inovasi yang menyebabkan tukang bakso tersebut naik traction-nya pesat, nah itu baru benar bisa dikatakan startup gitu kan. Jadi kalau berdasarkan data mungkin di Indonesia hampir 3.000 startup teknologi. 3.000, banyak sekali. Ya lumayan banyak. Tapi kan sebagai persentase dari jumlah penduduk kan ya sebenarnya sangat kecil kan sebenarnya. Dan yang saya mungkin challenge adalah sebarannya. Startup di Indonesia memang rata-rata ada di Jawa dan kota besar. Ya, Jakarta, Bandung, mungkin Jogja, Surabaya gitu. Kenapa? Karena talentnya juga ada di situ. Dari universitas dan sebagainya. Gitu. Ya saya challenge gitu. Mana startup dari Kalimantan, mana startup dari provinsi-provinsi lain gitu ya. Itu yang perlu di Indonesia. Tapi kan banyak juga mungkin sebagian besar malah yang gagal ya Pak ya. Istilahnya tutup, baru berjalan berapa tahun tutup, gagal atau mungkin bubar segala macam. Ada nggak sih Pak data rasio keberhasilan di startup di Indonesia itu bisa survive gitu Pak? Angkanya di berapa gitu Pak? Saya punya data dari luar negeri. Menurut Harvard Business Review, angkanya 95% startup yang gagal. Ya, gagal itu artinya tutup dalam 2-3 tahun yang pertama. Saya nggak punya data di Indonesia. Kalau saya boleh nebak, lebih besar daripada 95%. Oh, di atas itu Pak? Ya. Mungkin 1% kali Pak yang berhasil. Mungkin gitu. Tapi kita nggak punya datanya karena nggak dilaporin gitu kan. Orang juga malu gitu mau laporin. Oh, saya bikin startup dulu gagal gitu. Nah, sebenarnya yang kita cari sebagai ini saya pakai kacamata topi sebagai investor ya. Kita cari bukan masalah gagal apa nggak gagalnya, tapi adalah gagal semua bangun lagi. Yang kita cari itu kan sebenarnya sebagai investor, yang kita cari adalah serial entrepreneurs. Orang-orang yang memang pada nature-nya adalah pengusaha yang tangguh. Dia bikin sebuah perusahaan, gagal, dia bangun lagi. Gagal lagi, dia bangun lagi. Nah, ini baru sukses misalnya gitu. Jangan yang tipe-tipe yang baru bangun, bangkrut, terus udah gitu kan. Kapok Jadi gitu. bukan yang coba-coba gitu ya Pak ya. Tapi memang dia punya visi gitu ya. Nah, kalau dari Pak Edi, kacamata sebagai seorang investor atau venture capitalist, apa yang jadi kunci sukses sebuah startup ini bakal berhasil Pak, atau sukses gitu?
Oke, ada beberapa metrik ya, kriteria yang kita sebutnya. Satu, what problem are you trying to solve? Oke. Problemnya menurut saya harus cukup besar, ya. Karena kalau problemnya terjadi di kampus seseorang atau di kota seseorang, mungkin tidak bisa di scale ke tempat lain. Ya, jadi what problem are you trying to solve? Yang kedua, what is your solution to the problem? Karena seringkali saya ketemu problemnya apa, solutionnya apa, nggak nyambung. Gitu. Syukur-syukur solutionnya ini ada unsur inovasi atau teknologinya. Kenapa? Karena scale-nya lebih cepat. Gitu. Nggak mutlak ada teknologi, tapi itu kan lebih cepat. Yang ketiga adalah business model. Business model itu adalah cara mendapatkan revenue atau profit. Apakah subscription, apakah itu komisi, dan macam-macam business model lain-lain. Itu kalian harus pikirin. Ya. Terus kemudian kita lihat juga ya apakah kalian bisa menavigasi semua yang ada di pasar, competition, regulasi dan sebagainya. And last but not least adalah founder teamnya. Ujung-ujungnya kita sebagai investor kan kita invest in people. Yang saya pegang itu kan sebenarnya bukan hanya perusahaan, yang pegang saya adalah foundernya gitu kan. Jadi jangan sekali ketemu langsung mau invest, enggak, sekali ketemu terus makan, terus ngopi, kita challenge lagi, kita visit kantornya, kita visit nasabahnya benar apa enggak, ya due diligence kita. Kalau kita ada percaya bahwa founder ini tangguh, ya baru kita mau invest. Oh gitu. Nah, tadi Pak Edi mention foundersnya. Nah, apalagi Pak yang jadi pertimbangan seorang investor untuk mendanai lah sebuah startup selain dari foundersnya tadi? Ya, ya terutama sih itu. Cuman kan founders itu juga harus bisa dengerin masukannya. Dan mungkin kalau udah series B, series C, belum tentu semua founders masih ada di perusahaan sebagai aktif. Dia udah naik jadi komisaris misalnya, terus diserahkan kepada profesional. Mungkin aja, gitu ya. Jadi founders itu penting. Yang kedua, kita melihat bahwa is the market, can you become number 1, 2, or 3 in your market within a certain time period? Jujur saya, kalau misalnya saya ketemu startup yang mungkin yang masih nomor 7, ranking nomor 8, dan memang kayaknya nggak akan bisa menembus top 5 atau top 3, saya nggak tertarik. Ya, jadi winner takes all itu, at least mentalitas winner takes all, itu penting di dunia ini. Karena perubahannya sangat cepat. Kalau tidak cukup agile dan speednya kencang, akan ketinggalan. Oh jadi itu ya Pak ya. Nah kalau dari sisi tantangan sendiri Pak, apa yang harus dihadapi sama industri startup di Indonesia nih Pak ke depannya? Ya, sekarang yang sedang terjadi ya, winter is here, investor mulai selektif, ya satu ya harus bisa melakukan efisiensi, cash flow management dan sebagainya. Yang kedua, retaining talent. Caranya kan tidak hanya semata dengan kasih gaji tinggi, biasanya dengan kasih pekerjaan yang menarik, culture yang sehat, dan ESOP. ESOP itu penting, Employee Stock Ownership Program. Zaman sekarang itu anak-anak muda itu nggak mau kalau hanya dikasih gaji, dia ingin memiliki sense of ownership, jadi diberi saham atau option to buy saham tersebut, atau dikasih gratis tapi harus tahan, misalnya bertahan misalnya 3-4 tahun baru dikasih saham gratis, gitu ya. Sense of impact itu penting. Ya. Jadi sekarang anak-anak muda itu yang saya hormati, yang saya kagumi itu merasa bahwa saya bikin kerja di sebuah perusahaan yang tidak hanya mencari profit, tapi ada impact sosialnya. Ya. Itu penting buat mereka, gitu ya. Jadi itu menurut saya sesuatu yang juga founders harus aware. Nah, kemudian baru masuk kita yang mungkin lebih soft ya, kayak work-life balance, quality of life, dan segala macam. Sekarang dengan adanya work from anywhere, banyak startup itu sekarang udah benar-benar work from anywhere. Nah, itu penting buat anak-anak muda sekarang. Saya penasaran gini Pak, pendanaan itu kan ada series A, series B, series C, dan seterusnya gitu ya Pak. Apa sih yang menjadi pertimbangan seorang atau sebuah investor gitu ya Pak, ngasih pendanaan dari series A ke series B ke series C dan seterusnya gitu Pak? Karena saya pernah juga, karena saya tertarik industri startup, setelah dari perusahaan sekuritas saya masuk ke startup sebenarnya Pak. Nah ternyata dia cuma sampai series B dan nggak dapat series C, akhirnya tutup karena entah pertimbangannya apa gitu Pak. Saya kan nggak tahu lah foundersnya kenapa nggak dilanjutin gitu ya pendanaannya. Nah kalau dari sisi investor, dari sisi bawah, bisa dijelasin nggak sih Pak sebenarnya apa sih yang membuat jadi pertimbangan itu Pak? Oh cukup sampai sini aja deh, gue nggak mau lagi invest dulu gitu.
Dasarnya mungkin gitu ya. Oke, satu hal kita harus sadari bahwa startups itu mayoritas startups belum profitable. Ya. Oke. Oleh sebab itu mereka tidak bisa dapat pinjaman dari bank. Ya. Karena nggak ada belum profitable, yang kedua tidak ada jaminan, ya kan. Jadi mereka setiap kali mau perlu modal, mereka harus melepas saham. Dengan penerbitan saham baru, diinvest oleh investor baru, founders yang sudah ada terdilusi. Ya. Tapi kan mereka dapat uang untuk melakukan ekspansi gitu ya. Investor tidak mau kasih uang untuk jangka panjang, waktu yang terlalu panjang. Nih, gua kasih uang, ini cukup untuk 5 tahun ya. Bye-bye, see you in 5 years. Mana ada yang investor yang mau kayak gitu kan. Paling dikasih ini uang cukup, investasi cukup untuk setahun atau 18 bulan. And then kita lihat traction-nya. Kalau traction-nya bagus, setahun dari sekarang kita akan injeksi lagi. Makanya timbul seed, series A. Karena tahapan-tahapan itu investor mau lihat dulu. Dari seed ke A ada pertumbuhan nggak? Dari series A ke B ada pertumbuhan nggak? Dari B ke C ada pertumbuhan nggak? Kalau nggak ada pertumbuhan atau dirasa kalah dibanding perusahaan sejenis, investor bisa bilang, you are not growing fast enough. Saya mendingan tidak invest lagi. Itu bisa terjadi. Jadi setiap tahapan itu challenge-nya lebih tinggi, lebih besar berarti ya, Freddy ya? Sebenarnya dua hal. Satu, top line harus menunjukkan perubahan. Tapi kita mulai di series B, kita mulai memperhatikan bottom line atau profitability tadi. Gitu ya. Jadi ada beberapa bisnis yang memang secara unit economics tidak didesain untuk desain untuk susah. Toyota Astra kan mobil Avanza, mobil sejuta umat gitu ya. Itu kan laku banget, tapi mungkin profit marginnya tipis gitu. Nah, akan ditutupi oleh dia jualan mobil yang mahal, misalnya Camry atau Crown atau apa, volumenya nggak banyak tapi marginnya besar. Nah, dengan adanya cross subsidi atau ini segala macam itu, perusahaan akan sehat. Sama seperti kita kalau ke restoran, mereka mungkin nggak make money atau tipis dari makanannya. Mereka make money-nya dari mana? Dari minumannya yang dibikin mahal. Tapi kan nggak mungkin kita nggak pesan minuman gitu kan. Jadi dia tahu gitu kan, makanannya dibikin harganya murah juga ya. Dia jangan beli makan minuman lebih mahalin gitu kan. Tapi emang itu cara sebuah perusahaan untuk survive. Nah, tadi Pak Edi bilang masih sedikit sekali lah perusahaan startup Indonesia yang profit. Bisa disebutkan contohnya sih Pak, yang udah profit gitu. Beberapa di portfolio kita. Jadi gini, there's a EBITDA positive, cash flow positive, and then there's profitable at the year end. Kenapa? Karena saya kan tahu orang mantan sekuritas ya. Perusahaan itu kan ada revenue, dikurangi cost, menjadi profit. Tapi profit itu kan masih tetap harus bayar, ada depresiasi, ada pajak, dan segala macam. Nah, EBITDA positif itu earnings before interest, itu yang kita cari. Jadi dia cash flow-nya positif. Tapi di akhir tahun mungkin nggak profitable. Kenapa? Karena masih ada unsur depresiasi, pajak dan sebagainya. Lama-lama yang bottom line ini akan profit juga, net profit. Tapi setidaknya asal EBITDA positif itu kita udah cukup senang. Nah, ada beberapa startup yang sudah seperti itu ya, saya sebut aja beberapa nama gitu, Amarta, Coinworks gitu, itu sudah cash flow positif gitu. Bottom line belum tentu gitu, karena masih harus bayar depresiasi dan sebagainya, tapi mereka sudah cash flow positif. Jadi in theory mereka sudah tidak perlu injeksi dari investor secara masif. Nah, itu tuh sebenarnya path to profitable itu in term of industri yang dia jalan memang menguntungkan, atau memang kemampuan manajemennya, atau apa sih Pak faktornya Pak? Ya, macam-macam ya. Karena industri peer-to-peer lending beda dengan industri payment, beda dengan industri e-commerce, logistics, dan ini segala macam gitu. Satu, ya you have to have a loyal customer base, repeat customer dan sebagainya. Dua, ya jangan jual rugi terus dong, gitu kan. Produk kan harus kalau di awal sih mungkin nggak apa-apa ya, tapi kalau udah tahun keempat, kelima, keenam masih jual rugi, menurut saya ya something wrong. Yang ketiga adalah ya memang disiplin untuk fundraisingnya itu. Jangan fundraising terlalu pendek, jangan fundraising terlalu panjang. Jadi ini jeli-jelinya founder aja gitu untuk mencari valuation dan fundraising yang amount yang ideal lah gitu. Nah, nextnya mungkin
tips dari Pak Edi lah sebagai investor atau mungkin dari Investindo lah gitu ya, mewakili asosiasi. Apa nih Pak buat para founders ini menghadapi situasi yang agak mungkin bisa dibilang krisis kali ya, atau mungkin sulit lah supaya mereka bisa survive nih startup ya Pak? Apa Pak? Ya, if you still have money, kalau masih ada uang di bank, tolong dipanjang-panjangin ya. Oke. Jadi kalau misalnya sekarang cukup untuk 6 bulan, ya mudah-mudahan dicukupin menjadi 12 bulan. Caranya apa ya? Efisiensi gitu kan, dan segala macam. Kalau memang nggak perlu pengurangan gaji, ya terpaksa dilakukan, nggak apa-apa. Asal dikompensasi dengan ESOP. Supaya orang nggak pergi. Kalau udah dipotong gajinya nggak dikasih ESOP, ya pada resign semua gitu kan. Nah, jadi itu harus pikirin. Yang kedua, mulai pikirin balance sheet-nya benar apakah ada path to profitability. Karena some businesses memang is just not designed to be profitable. Dan itu problem. Gitu. Kita nggak pikirin profitnya, itu nanti aja lah gitu. Nah, nanti aja gimana gitu kan? Kalau sekarang aja negatifnya gede banget, gimana untuk menuruninnya? Ya nanti kan kalau udah kita punya loyal customer base, kita mulai naikin harga Pak Edi. Itu ada teori, itu ada benarnya. Cuman hati-hati gitu, karena kita harus tahu consumer base-nya. Kalau gilaan kita mulai naikin harga terus pada ke toko sebelah, itu gimana? Benar. Udah susah gitu kan. Nah, jadi saya ngerti, misalnya kalau Mas Ai baru buka kedai kopi di dekat rumah gitu, di awal-awal kan harus promo. Kalau nggak, mana ada yang mau nyicipin gitu, mana ada yang mau nyoba. Tapi masa 3 tahun kemudian masih promo, ya kapan profitnya dong? Kan analoginya kan begitu. Jadi promo di awal oke, promo terus-terusan tidak oke. Oh, saya satu lagi yang agak menggelitik Pak, kan banyak juga pemberitaan di media gaji para karyawan startup, founder startup itu gede-gede Pak. Itu sebenarnya emang diperlukan atau emang mengikuti tren aja, atau jadi suatu isu sehingga akhirnya jadi cost-nya jadi makin gede nih buat startup ya Pak? Gede, memang gede. Dan kita sebagai investor kan kadang-kadang kita lihat bukuannya gitu, saya juga geleng-geleng kepala gitu. Saya bukannya iri gitu. Memang kadang-kadang mungkin masyarakat juga banyak yang bertanya-tanya, wah gede-gede banget ya, makanya kan startup di Indonesia kayaknya lagi booming banget. Beberapa posisi seperti CMO, CTO gitu gajinya gede besar. Selain ESOP ya, ESOP dapat plus gajinya besar gitu, dan itu lebih besar dari gaji saya gitu, dalam arti itu duit gue gitu kan. Itu kan duit investor untuk mendanai perusahaan, tapi itu dipakai untuk gaji gede. Tapi ya udah, saya bilang ya memang ya kita harus sadar bahwa industrinya seperti ini. Kenapa? Karena juga ternyata banyak talent luar negeri di Indonesia, dari India, dari Singapura dan sebagainya. Jadi mereka juga setting standar yang mungkin lebih tinggi gitu ya. Menurut saya nggak apa-apa gitu ya, karena kalau nggak tinggi orang nggak mau kerja di sini gitu kan. Cuman ya itu menurut saya swingnya tuh terlalu cepat gitu ya. Gaji tinggi nggak apa-apa, gitu kan, perusahaan susah PHK. Nah, kalau tahu gitu kan mendingan gaji nggak usah terlalu tinggi, nggak ekstrim gitu ya. Tapi kalau saya sustainable, nggak usah PHK drastis gitu kan. Ekstrim kanan, ekstrim kiri gitu. Nah itu yang menurut saya disiplin yang harus bisa di-manage. Mungkin karena ikuti tren di luar juga kali ya Pak ya. Jadi mau nggak mau jadi tren gaji di sini juga ikutin gitu ya, atau tren kan? Ya kalau tren sih mungkin karena biaya hidup kita beda, mungkin nggak persis sama ya. Tapi secara persentase memang ada sih. Berapa persen untuk ESOP itu ada, berapa persen untuk gaji gitu. Itu panduan umum tuh ada. Jangan sampai sebuah startup habis marketing promonya karena dipakai untuk gaji semua. Ya susah kan kalau begitu. Nah mungkin terakhir nih Pak Edi, kalau dari sisi kan startup itu identik dengan anak-anak muda ya Pak Edi ya. Banyak anak muda sekarang lulus kuliah pengennya bikin startup, nggak mau lagi kerja. Kalau dulu kan mungkin pengennya jadi PNS atau mungkin kerja di BUMN dan segala macam ya. Sekarang pokoknya pengennya startup aja. Nah sebenarnya apa sih Pak yang harus anak-anak muda ini miliki kalau dia pengen mendirikan sebuah startup ini Pak? Tadi kan Pak Edi mungkin sudah jelaskan sedikit ya, problemnya apa, solusinya apa. Mungkin secara spesifik apa Pak yang harus dimiliki supaya memang bisa berjalan atau mungkin berhasil lah gitu startupnya Pak? Ya, yang jelas saya harus tahan banting ya. Tahan banting itu penting. Kenapa gini? Kalau mau jadi orang kan sebenarnya kan ini kan bukan sesuatu yang baru ya. Menjadi startup itu kan dengan kata lain menjadi pengusaha gitu. Kebetulan aja banyak unsur tech-nya gitu. Tapi pengusaha itu kan yang punya perusahaan. Dia harus rela untuk tidak menggaji dirinya, atau dia yang pertama dipotong gajinya dibanding karyawannya, gitu. Jadi itu mindset, gitu. Itu sebuah filosofi bahwa yang penting perusahaan saya hidup, biarlah karyawan saya tetap saya nggak potong, asal dengan biarlah saya yang dipotong daripada karyawan saya yang dipotong.
Nah itu mindset itu belum tentu ada di seluruh founders. Oke. Nah itu perlu dikembangkan bahwa sacrifice itu penting. Karena terus saya bilang wah hebat juga ya kamu jadi founder, kamu rela untuk sacrifice. Ya sih ini saya resign dari perusahaan saya yang multinasional karena saya mau bikin startup. Gaji kamu turun, iya Pak Edi, tapi mudah-mudahan kan nanti in the long run nilai saham saya udah tinggi mahal gitu, jadi pada saat saya IPO atau apa, jadi tujuannya memang harus mikir long term. Nah long term itu beda-beda gitu. Buat kita di industri kita long term itu adalah 5-8 tahun. Itu time horizon kita untuk sebuah investment. Mudah-mudahan teman-teman startup ini time horizonnya sama. Tapi ada juga yang saya pernah temuin, kamu mau exit kapan? Saya 2 tahun Pak Edi. Saya bilang, gila, agresif banget gitu kan. Perusahaannya gimana ya? So, pokoknya mau bikin startup, mudah-mudahan 2 tahun kemudian saya bisa IPO atau perusahaan saya dibeli gitu oleh perusahaan yang lebih besar gitu. Saya bilang memang terlalu agresif gitu ya. Dan ada satu hal yang nggak pernah dipikirin oleh founders terutama adalah mereka selalu mikir exitnya itu adalah IPO atau dibeli. Ya. Sebenarnya ada yang lain. Apa tuh? Ya itu membuat perusahaannya profitable terus kasih dividen. Oh iya, itu sebenarnya yang utama harusnya itu ya Pak ya? Iya, kalau kita perusahaan-perusahaan kita yang kita kenal pada kan umumnya, pada umumnya itu kan menjadi profitable dan membayar dividen kepada investornya. Nah, itu nggak pernah dipikirin sama startup. Startup kalau ditanya selalu jawabnya, kamu mau exitnya gimana? Ya saya kalau nggak mau IPO atau perusahaan saya dibeli sama yang lebih besar. Ya itu cita-citanya itu. Dan saya bilang kenapa nggak cita-cita kamu menjadikan perusahaan kamu profitable, kamu stay dan semua happy gitu. Oh iya ya gitu. Ini apa karena mindsetnya di Indonesia semua orang berpikir seperti itu atau gimana Pak? Karena memang kita lihat kan startup yang besar itu akhirnya si foundersnya jadi besar karena dia berhasil menjual sahamnya lah ke pihak luar atau mungkin ke IPO dan segala macam, akhirnya dia jadi kaya raya. Jadi anak-anak muda tuh kayak berpikirnya ke arah sana gitu Pak. Nah, karena menurut saya ini budaya instan ya. Budaya instan ya. Pengen kaya tapi ya pengen kayanya cepat. Everybody wants to be rich at 35, bukan 55. Gitu kan. Nah, terus orang mikir ya saya segede-gedenya. Kalau dulu mungkin generasi orang tua saya, orang tuanya Mas Ai gitu ya, mau bikin perusahaan ya supaya nanti bisa diwariskan kepada anak-anaknya gitu kan, cucunya gitu kan. Ini kan enggak, saya mau bikin perusahaan, saya mau exit, saya mau kaya raya, nanti anak cucu saya warisin uang aja. Karena saya udah cuan gede gitu kan. Itu beda mindset gitu kan. Beda mindset. Jadi nggak boleh bikin startup karena ikut-ikutan tren aja ya Pak. Karena kebanyakan kan sekarang kan ikut-ikutan tren aja anak muda gitu Pak. Oh kayaknya keren gitu kalau punya startup atau bikin startup gitu ya Pak. Atau ya itu, mohon maaf, karena lifestyle. Merasa bahwa saya nggak bisa kerja di BUMN atau kerja di PNS atau kerja ini karena harus dari jam 8 sampai jam 5, jam 9 sampai jam 6 gitu. Saya pengen yang fleksibel kayak di startup. Dia nggak tahu aja bahwa di startup itu bisa kerja weekend, bisa sampai malam, di setiap saat dicariin sama investor atau sama founder gitu kan. Ya mau tahu aja, tapi kan keren gitu kan. Kalau ngumpul-ngumpul temannya kerja di mana? Saya kerja di startup, itu kan jauh lebih keren daripada saya kerja di PNS atau BUMN gitu kan. Tapi ya memang tuntutannya beda. Ya Pak ya. Oke Pak Edi, makasih banyak nih atas insight-insightnya, menarik sekali Pak Edi. Semoga bisa jadi edukasi buat para founders atau mungkin dunia startup di Indonesia ya. Nanti mungkin kita undang lagi di topik-topik yang lain mungkin ya Pak Edi ya. Semoga nggak kapok ya Pak Edi. Oh iya. Makasih udah diundang ya. Makasih. Oke Sobat Finansial, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Edi Danu Saputro, Chairman of Ampresindo. Jadi sangat menarik sekali perbincangannya. Semoga nanti bisa menjadi edukasi dan juga semacam insight ya buat para founders atau mungkin para pegiat startup di Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Makasih banyak. Thank you, Pak Edi.